Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ainul Husna MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah studi kasus dalam BK di kelas R6E yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individual mengenai praktik layanan konseling individual yang akan diberikan kepada klien saya untuk dibuat mengenai laporan studi kasus. Sebelumnya, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaannya saya masih terdapat kekurangan dalam penggunaan tahap dan juga pendekatan yang saya pilih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Najma Fadila dengan NPM 2022 01501428 dari R6E. Selamat menyaksikan videonya. Betul. Salam, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Saya duduk di sini ya. Boleh. Udah nyaman belum duduknya? Dah. Oke. Sebelumnya saya mau izin sapa dulu ya. Salam kenal. Salam kenal. Sebelumnya karena kita baru pertama kali ketemu ya, jadi untuk mengakrabkan, untuk biar lebih saling kenal, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Boleh. Jadi perkenalkan nama saya ya Naila Najwa Fadila. Bapak boleh panggil saya Naila atau enggak, kita juga boleh, pokoknya senyaman aja. Salam kenal ya Kak. Ya, salam kenal Kak Naila. Sebelumnya namaku siapa? Nama saya Melsa. Nelsa. Mau dipanggil apa kakak? Kakak aja nggak apa-apa. Aja ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Nelsa kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya paling ngerjain skripsi doang sama ngajar-ngajar bocah kayak alis privat kayak gitu. Oh, jadi kakak udah semester 8 ya? Iya, udah semester skripsi 8. ya? Udah skripsi. Oke, kalau boleh tahu tinggal di daerah mana? Saya tinggal di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Oh, dari Payung. Terus ini naik apa tadi? Kesini tadi sih saya naik motor. Naik motor sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Dekat juga ya kakak ya? Iya, ada juga. Oke, dan tadi saya nanya soal kesibukannya ya. Terus gimana nih kalau kakak sehari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sih. Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya saya harap sih untuk skripsinya cepet selesai. Amin. Bisa sudah dirumuskan. Amin. Kalau boleh tahu juga nih kan Nelsa tahu tempat ini dari siapa ya? Dari sosial media atau dari komunikasi dari mana? Saya tahu tempat ini sih dari rekomendasi teman karena katanya kemarin teman habis dari sini dan kayak habis konsultasi tentang masalahnya dia kayak lumayan better lah, jadi saya juga mau nyoba. Oh, berarti Iya. berarti baru pertama kali nih? Iya, baru pertama kali. Oke, berarti belum begitu mengenal konseling ya? Ya belum sama sekali. Oke, jadi izinkan saya terlebih dahulu ya untuk memperkenalkan apa itu konseling biar teman-teman juga bisa lebih paham, terus lebih terbuka juga nantinya. Boleh. Jadi untuk konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada kakak sebagai klien saya yang dalamnya itu dapat interaksi nih antara saya dan juga kakak. Nah, untuk konselingnya itu bersifat pribadi kak, jadi kakak bisa terbuka sama saya tanpa takut siapapun tahu lah mengenai masalah kakak atau hal yang kakak bicarakan. Kakak bisa dipahami kan mengenai konseling? Ya, kalau itu saya izin lanjutkan untuk mulai tujuannya ya kak. Boleh. Jadi tujuan konseling sendiri itu adalah untuk membantu kakak meningkatkan hal-hal positifnya yang ada di diri kakak, seperti potensi kakak, kelebihan yang mungkin kurang atau belum kakak sadari. Selanjutnya membantu kakak untuk meningkatkan hal-hal yang ada pada diri kakak mengenai kepribadian, karakter, pokoknya hal-hal yang baik lah. Dan yang ketiga itu adalah untuk membantu kakak menemukan keputusan yang tepat dalam mengenaskan permasalahan yang dialami. Kakak pada hidup menikah atau ada yang ditanyakan dulu? Cukup dipahami. Yang cukup dipaham berarti ya. Kalau gitu saya izin juga menjelaskan mengenai fungsinya kak. Jadi selain ada tujuan, konselingnya juga ada fungsinya. Yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, membantu kakak untuk mengambil diri kakak dengan baik. Terus juga untuk mengembangkan hal positif yang diri kakak nih, supaya bisa dijaga, dikembangkan, dipelihara. Terus juga membantu kakak dalam menyelesaikan permasalahan, mencegah permasalahan kakak ini nantinya dapat berdampak buruk nih ke depannya. Serta membantu kakak untuk menemukan kembali hak-hak yang dirasakan diberikan oleh orang lain. Ada berarti kan? Oke, Pak. Ya. Nah, kalau sudah dipahami, berarti saya izin kembali menekankan ya kak bahwa untuk konseling sendiri itu kita menjunjung tinggi mengenai kerahasiaan, di mana seluruh cerita kakak, hal-hal yang kita lakukan, baik kakak sendiri ataupun saya juga, itu saya rahasiakan, jadi tidak ada yang orang lain tahu lah gitu mengenai hal itu. Jadi kakak tenang aja, kakak boleh cerita sama saya, kakak boleh mau nangis, mau marah, itu tidak bisa.
Oke. Nah, terus selanjutnya itu adalah di sini nanti untuk keputusan mengenai pelaksanaan saat ini itu nanti kakak sendiri yang menentukan. Jadi saya hanya membantu dalam mengarahkan dan mendidik. Oke, terus juga karena berkaitan dengan diri kakak ya, jadi saya mungkin akan memohon untuk kakak supaya bisa berpartisipasi aktif selama kelas. Nah, yang terakhir adalah seperti yang tadi saya katakan kalau hasil kali ini adalah matematika perasaan, dimana memang saya berusaha untuk menekankan aksi-aksi tentang matematika. Jadi kakak jangan takut untuk merasa takut ini takut itu jangan. Jadi terbuka aja sama saya. Oke. Bisa dipahami kan? Oke, bisa dipahami. Oke, lalu saya akan datang kontrak konseling. Jadi sebenarnya kontraknya itu bukan kontrak tertulis atau masalah tangan ya, tapi ini lebih kepada prosedur apa sih yang harus kita lakukan selama konseling. Jadi yang pertama itu sama seperti fungsi dan asas, di mana saya harap kakak nih, baik saya maupun kakak juga bisa berpartisipasi aktif selama konseling. Terus yang kedua, kita bisa saling membangun hubungan saya, biar kakak bisa terbuka sama saya dan begitu pun saya ke kakak. Dan yang ketiga itu, apabila terdapat hal-hal yang masih mengganjal atau ada yang belum diselesaikan selama konseling, kita mungkin bisa menjadwalkan pada sesi konseling berikutnya. Karena durasi kita sehari cuma 40 menit kan. Oh, 40 menit. Nah, jadi kalau misalnya kakak ada yang masih tidak sama gagal, kita bisa ketemu di sana. Bisa disepakati kan? Oke. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan nih, mungkin saya akan mengatakan jadi konselor dulu kak. Jadi kakak biar anak juga merasa ragu lah sama saya ya. Jadi untuk jadi konselor dulu saya melayani Fadila dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, menyimpan, memelihara dan merahasiakan segala data ataupun keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya ataupun dari siapapun, yaitu data atau keterangan tidak boleh dan tidak baik untuk diperoleh. Jadi semoga kakak bisa lebih percaya sama saya nantinya ya. Oke, baik. Kalau gitu kakak udah siap untuk konseling? Oh, Oke. Baik, sebelum kita maksimalkan konseling pada seperti hari ini ya, baik kita berdoa supaya nanti sesi konseling hari ini Bapak memberikan pengaruh positif bagi kita. Dok, betul-betul saya masing-masing. Ya, kami kita tadi sudah berdoa, dan saya ini pasti akan kembali lagi apakah kamu sudah siap untuk melakukan sertifikasi kembali itu? Insya Allah udah siap. Oke, siap. Kalau gitu saya bersilakan datang untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan kakak, kemaksaan kakak, ataupun hal-hal yang mengganjal pada diri kakak. Kakak boleh menangis, kakak boleh marah-marah, pokoknya terbuka aja sama saya. Nah, saya juga kerjanya tidak akan memberitahukan apapun yang saya dengar dari kakak dan semua. Jadi persilakan. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu banyak, tapi saya tuh akhir-akhir ini kan karena gimana ya, artinya mahasiswa semester akhir kan, apalagi sekarang kan bebannya itu kan hanya cuman skripsi doang kan, tapi kadang-kadang tuh melihat di sosmed ataupun dari cutting sendiri ataupun dari saudara tuh ketika mereka menghadapi skripsi itu, mereka tuh bilang kayak apa ya, kayak nggak sanggup ataupun kayak stres ataupun bahkan sampai apa namanya, kayak nyari kesibukan lain gak mau ngerjain skripsi. Itu mereka bilang tuh kalau tekanan skripsi tuh benar-benar bikin diri mereka tuh stres berkepanjangan, tidurnya kurang, terus juga apa ya, istilahnya bisa melakukan apapun kecuali ngerjain skripsi gitu. Nah, terus ketika saya waktu itu semester 6 ataupun 7-an, itu saya masih belum merasakan apa itu tekanan dari skripsi, karena memang belum merasakan itu kan. Terus saya berpikir kayak, emang skripsi itu tekanannya seperti apa sih, kayak apakah seluar biasa itu sampai bikin orang-orang tuh nggak mau ngerjain skripsi gitu, apapun maksudnya nggak ngerjain skripsi alias lebih baik mengerjakan hal lain daripada ngerjain skripsi gitu. Nah, saya waktu itu merasa diri saya bilang kayak, aku sih ini terlalu lebay banget, terlalu alay banget gitu kan. Nah, ketika sudah semester 7 mau mendekati semester 8, itu teman-teman saya tuh udah pada apa namanya, udah pada kayak nanya, udah dapet judul belum, udah bimbingan belum, saya ngerasa kayak ya udah sih santai aja gitu, gak usah terlalu terburu-buru. Tapi ketika saya udah dapet dosen pembimbing sendiri dan disuruh apa ya namanya, nyari judul tentang skripsi itu, saya di situ mulai merasakan kayak
oh tekanannya mulai dari sini ya, apalagi kan ketika saya mengajukan beberapa judul skripsi itu banyak sekali yang ditolak sama dosen pembimbing saya, dan lebih tepatnya dosen saya tuh bilang kayak judul-judul kamu ini tuh rata-rata tuh kayak udah biasa gitu, udah orang-orang biasa yang udah orang penelitian yang dilakukan udah banyak gitu, coba cari yang keterbaruan. Dari situ saya mulai merasa kayak ternyata nyari judul aja pun sesusah itu, bahkan nyari artikel-artikelnya pun. Nah di situ saya mulai mencarinya itu tuh benar-benar dengan penuh penuh dengan sedikit kanan gitu, karena judul yang saya ajukan di ACC oleh dosen saya setelah kalau tidak salah 15 judul skripsi saya ditolak. Nah saya mengajukan 3 judul dan hanya 1 yang lolos waktu itu, dan kebetulan waktu itu variabelnya udah deal-dealan sama dosen saya. Nah tapi ketika saya bukan konsultasi, lebih tepatnya konsultasi lagi ke dosen saya bilang coba variabelnya jangan yang ini, karena ini sudah banyak diteliti oleh banyak orang, dan juga kemungkinan instrumennya pun salah. Karena saya juga waktu itu pengen buru-buru mengerjakan kayak supaya draftnya ini selesai jadi langsung dikoreksi, mungkin biar saya langsung merevisi dan konsultasi lagi. Akhirnya saya ganti variabelnya, tapi ketika saya ganti variabel dan mencari artikelnya untuk sumber referensi, itu saya merasa mulai beban gitu, rata-rata sehari itu saya bisa 5-6 jam hanya untuk duduk di depan laptop dan mencari referensi jurnal. Nah itu saya lakukan seminggu lebih untuk mencari referensi seperti itu, jurnal proposal, dan setelah itu mengerjakan sudah jadi, walaupun itu benar-benar menguras energi, menguras waktu tidur saya. Dan ketika saya ajukan ke dosen saya bilang tolong ditambah lagi referensinya dan dibuat draft kasar. Oke, saya ubah saya buat proposal kasarnya, dan itu benar-benar mulai saya merasakan tekanan, mulai emosi saya alias kayak perasaan saya tuh mulai gelisah, mulai khawatir, mulai cemas gitu, kayak bisa nggak ya ini selesai dalam waktu seminggu, bisa nggak ya ini selesai dalam waktu, biar nanti minggu depan tuh langsung konsultasi ke dosen, terus dapat masukan, dapat ini kan. Ketika saya sudah menyelesaikan, terus konsultasi lagi ke dosen dan berharap revisinya dikit atau dapat masukan yang secara positif gitu dari dosen, ternyata enggak. Tapi ketika saya dapat revisi lagi, ketika dapat masukan lagi, justru saya malah makin tertekan, kayak kenapa yang kemarin saya kerjakan yang sesuai dosen saya arahkan, ketika saya konsultasi lagi malah berbeda dari yang sebelumnya. Nah itu membuat saya di satu sisi juga bingung, di satu sisi lagi juga saya mulai merasakan stres gitu kan. Stresnya itu karena banyak revisi, banyak masukan yang sebenarnya itu sudah saya lakukan, tapi menurut dosen pembimbing saya itu kayak masih kurang gitu kan. Jadi saya ketika merevisi skripsi saya sendiri pun saya kayak males gitu buat buka laptop, buat buka jurnal, buat baca lagi. Jadi ketika pulang ke rumah itu energinya sudah habis, habis karena di jalan, habis karena ketemu dosen, habis karena memikirkan nanti bagaimana merevisinya lagi gitu. Jadi ketika hari ini saya dapat revisian, saya bisa seminggu lebih gitu tidak mengerjakan, tidak sama sekali menyentuh laptop saya untuk mengerjakan skripsi. Jadi ketika untuk membalikan mood saya lagi mengerjakan skripsi, saya harus trigger dulu. Jadi pernah sekali itu ketika saya ke kampus dan orang-orang tuh di perpustakaan banyak sekali yang sedang mengerjakan skripsi, sedang merevisi gitu. Saya jadi merasa, oh kok mereka bisa ya gitu, kok mereka bisa mengerjakan skripsi mereka dengan mudah gitu, dengan ya di perpus dengan banyak orang gitu. Ketika saya datang terus bertemu dengan teman saya yang kebetulan itu di perpus juga,
saya mulai ke-trigger gitu kayak oh dia ternyata udah sampai sini gitu kan, sedangkan saya belum sama sekali merevisi nah gitu. Terus di situ juga tekanan itu bukan hanya dari dosen tapi juga dari teman-teman yang prosesnya itu bisa saya bilang kenapa dia lebih cepat dan sedangkan saya tidak. Saya tahu sih nggak semua orang itu prosesnya sama kan, ada orang prosesnya beda-beda, tapi ketika saya melihat teman saya, melihat orang-orang ataupun cutting yang bahkan masih skripsian, itu saya merasa oh mereka tuh bisa gitu mengerjakan, mereka tuh bisa mengerjakan di bawah tekanan, kenapa saya tidak. Tapi ketika saya mencoba itu malah emosi saya nggak stabil gitu, bahkan gara-gara emosi saya nggak stabil, terus juga kurang tidur, minumnya kopi mulu, mau makan nggak teratur, itu bener-bener ngaruh ke perasaan saya, dimana ketika di rumah dan di luar rumah itu berbeda. Kalau di luar rumah saya masih bisa senang-senang, masih bisa ketawa-ketawa, tapi ketika di rumah itu jadi gelisah, jadi muram, jadi jadi kayak gak nyaman gitu perasaannya. Jadi ketika di luar rumah saya lebih milih kayak oh ya hari ini merupakan beban saya, tapi ketika di rumah saya tahu harus ada yang dikerjakan. Nah makanya ketika emosi saya nggak stabil itu saya gampang marah, bahkan nada bicaranya pun jadi keras gitu kan. Ya kayak gitulah. Baik, jadi saya memahami ini apa maksud kakak yang akan ceritakan. Jadi pada intinya adalah pada awalnya tuh kakak pas waktu semester 6 itu kayak ngeliat kok yang lain tuh skripsi ya, yang susah itu gitu. Ternyata waktu kakak merasakan sendiri ternyata memang berat, memang susah, apalagi ditambah dulu juga kakak tuh banyak yang nggak terima sama dosen pembimbingnya. Jadi hal itu yang membuat kakak merasa tertekan, stres ya kak, emosi, juga merasa kalau misalkan ternyata susah banget skripsi itu gitu. Jadi kalau misalkan mau ngerjain juga butuh energi yang banyak, karena kan waktu kakak mau kayak konsultasi ke dosen pembimbing ternyata banyak yang sudah revisi segala macam gitu ya kak ya. Nah saya sempat tadi kak, tadi kan kakak bilang emosi ya. Nah emosi kan katanya kayak masuk ke marah-marah. Nah itu apakah emosi kakak itu marah-marah itu dikeluarkan ke orang, benda-benda di sekitar, atau emang pada dia memang kok marah-marah di sekitar? Tergantung situasi kan. Kadang ketika sedang fokus pada satu hal itu, terus ketika diganggu ya udah emosinya dilampiaskan ke orang itu, tapi setelah itu saya nyadar itu salah. Tapi kadang juga ke diri sendiri kayak lebih baik dipendam, kayak pengen marah tapi nggak bisa, tapi gimana gitu, jadi ya udah lebih baik dipendam aja. Tapi kalau untuk emosi ke barang-barang kayaknya enggak sih, saya bukan tipe yang kayak merusak barang untuk melampiaskan emosi guys. Baik, berarti kakak lebih emosi tuh kalau misalkan ada orang tahu nih kalau lagi fokus, terus kalau misalkan emang begitu marah-marah dari sendiri aja gitu, buntu ya. Nah ya, terus lalu selanjutnya kan kakak bilang kalau misalkan emosi kakak itu kan kalau emosi kakak bakal cepat kayak oh iya jangan kayak gitu ya. Nah itu kira-kira berapa lama kakak sadar dari emosi tersebut? Biasanya sih sadar sih setelah meluapkan, diam sebentar langsung kayak oh ya harusnya tuh nggak boleh kayak gini gitu, langsung tersadar saat itu juga. Baik, berarti ini juga ada pengaruh sama tadi dari tujuan skripsi ya maksudnya? Itu jadi masalah utama kakak. Baik, selanjutnya kak, saya mau tanya nih ke kakak. Tadi kan kita juga bilang yang sekali disitu sama tekanan skripsi ya. Terus kalau boleh saya lebih tahu nih lebih dalam, apa sih tekanan yang kakak rasakan pada saat mengerjakan skripsi? Tekanan ya lebih kayak pengen cepet-cepet selesai, dan juga karena melihat banyak teman-teman yang prosesnya itu udah lebih cepat, jadi merasa kayak jauh tertinggal. Jadi lebih kayak minimal saya harus bisa seperti dia, atau minimal prosesnya tuh hampir mendekati dia gitu. Baik, saya mau ngomongnya misalkan jadi kakak tuh merasa tertekan karena melihat orang-orang kok udah sampai sini, sedangkan saya kayak kok nggak maju-maju gitu ya. Kayak orang lain bisa kok saya enggak. Iya. Terus
kalau misalkan udah ada di fase itu kan masih tertekan banget, itu apa yang kalian lakukan biasanya? Biasanya saya langsung rest sih, nggak, aku maksudnya langsung bilang kayak oh ya udah, kalau dia bisa terus saya enggak, ya udah saya juga nggak harus seperti dia gitu kan. Semua orang ada prosesnya. Saya biasanya kayak gitu langsung rest, istirahat, healing, entah itu em, jalan-jalan ataupun di rumah aja. Tapi kalau di rumah pun kayak ya nonton terus, nyoba-nyoba resep-resep dari TikTok ataupun ya beres-beres rumah aja gitu. Jadi kalau misalnya kakak mau tertekan tuh lebih kayak healing ya keluar, atau kalau lagi di rumah nonton untuk mendistraksi Iya, stres. Nah, apakah setelah kakak melakukan cara tersebut tekanan yang kakak rasakan karena situasi itu berkurang? Berkurang sih lumayan, karena apa ya, kayak merasa lebih tenang aja. Jadi otak tuh nggak terlalu tegang gitu ketika healing, itu lebih kayak relax aja sih. Apalagi kalau misalkan kayak nonton, ada better lah sedikit perasaan. Jadi kalau kakak mana lembut sedikit mengurangi ya, Iya, walaupun sedikit. memang efektif ya, karena kan masih ada skripsi yang harus dikerjakan. Baik, saya juga ingin lagi kak, kan emosi karena skripsi ya. Emosinya yang benar-benar yang marah-marah. Enggak juga sih, kadang tuh emosinya tuh yang lebih kayak capek banget gitu, merasa lelah. Terus kadang juga marah-marahnya juga frekuensinya tuh nggak terlalu sering, tapi lebih sering tuh kayak nangis, terus kayak bengong aja, terus lebih kayak menyalahkan diri sendiri gitu, kayak oh kenapa nggak bisa seambis itu lagi, kenapa nggak bisa kayak dia, kenapa prosesnya tetap aja di situ-situ aja gitu. Berarti kakak lebih kayak merasa apa ya, menutup diri, nanti Iya, kayak berdiam diri gitu kan, kayak meratapi kok nggak maju-maju gitu. Nah, ketika kakak ada di fase itu nih, apa yang kakak lakukan? Lebih ke apa ya, curhat sih sama mama saya, lebih curhat, bilang kayak sekarang tuh lagi ngerasain ini. Ketika saya cerita juga jauh lebih better sih. Atau olahraga. Dan biasanya saya mendistract, kalau nggak cerita ke mama ya olahraga, kalau nggak olahraga ya udah, itu aja kayak tadi nonton atau nggak dengerin musik. Berarti kakak udah berusaha ya untuk mendistraksi gimana caranya biar nggak berkepanjangan Iya. sebenarnya stresnya, emosinya gitu. Saya bisa memahami yang kakak katakan tentang permasalahan yang bisa alami. Berarti memang pada intinya permasalahan ini berkaitan sama emosi dan juga stres yang cukup mengganggu ya kak selama skripsi tersebut. Lalu kak, kalau misalkan kakak mengalami tekanan tersebut nih atau emosi tersebut, apakah orang-orang di lingkungan kakak nih, terutama keluarga itu memberikan hubungan ke kakak, atau misalkan kakak lagi beri untuk ya udah deh biarkan mereka tahu sendiri nantinya terus saya yang curhat atau apa? Lebih kayak biarin aja mereka tahu sendiri, karena saya juga kalau cerita ke mama ataupun ke bapak saya itu ketika ketika saya ngerasa udah kayak kayaknya harus berbagi cerita nih, atau enggak harus seenggaknya ada yang mendengarkan gitu. Jadi saya lebih milih ketika diri saya siap saja untuk cerita. Jadi ya keluarga taunya ketika saya sudah bercerita. Jadi ketika saya lagi diem-diem aja ya mereka nggak tahu. Ya, jadi kakak tuh lebih apa ya, lebih untuk memendam perasaan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kalau untuk ngobrol ke orang tua itu ketika kakak dirasa udah nggak bisa nih untuk menahan semuanya dan harus diceritakan gitu. Jadi selain emosi marah atau tertekan nih dan nangis nih, emosi apa lagi sih yang kakak rasakan selama proses skripsi itu? Apa ya, lebih ke kayak merasa diri saya sendiri itu nggak secepat orang lain, terus merasa insecure lebih, iya sih lebih ke insecure, karena kok orang-orang udah sampai situ saya belum gitu. Terus juga kadang merasa kayak kecewa sama diri sendiri, kenapa nggak bisa memanage waktu, nggak bisa memanage diri sendiri sebaik mungkin, kenapa nggak bisa meluangkan waktu gitu, meluangkan waktu antara mengerjakan skripsi yang baik sama mencari suasana baru. Oke, jadi kakak tuh lebih merasa kecewa kepada diri kakak sendiri, yang insecure gitu kalau ngeliat orang lain. Nah, ketika kakak ada di fase insecure gitu karena ngeliat orang lain lebih maju dari kakak nih, apa yang kakak lakukan? Apakah itu
bisa menjadi motivasi atau justru itu malah membuat kakak semakin meratapi gitu? Saya lebih milih jadi motivasi ya, karena kan kalau meratapi terus kan kita stuck aja di situ. Jadi ketika saya insecure itu kayak, oh iya, dia bisa sampai situ, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Dia bisa begini, kenapa saya nggak bisa begitu? Lebih kepada saya mencoba untuk menjadi lebih baik atau setidaknya bisa menyamakan diri saya dengan orang-orang yang sudah berproses. Jadi kakak tuh lebih kepada jadikan motivasi ya Iya. untuk hal-hal tersebut gitu, walaupun memang di dalam fasenya itu membuat kakak stres gitu kan, merasa tertekan dan lain sebagainya kan. Nah lalu saya izin bertanya nih kak, kira-kira nih apa sih langkah yang pengen kakak coba tapi belum sempat kakak coba gitu untuk mengatasi tekanan tersebut? Atau ada hal-hal yang pengen kakak lakuin, misalkan kayak naik gunung atau misalkan traveling kemana gitu? Hal-hal yang belum dicoba ya, saya sih lebih pengennya traveling tapi travelingnya itu ke alam kayak naik gunung, ke laut ataupun ya pokoknya yang bernuansa alam lah, karena menurut saya daripada di kota itu kan kota semerawut banget kan, kayak tetap aja kalau mau healing ke kota pun sama aja kayak ngeliat orang-orang yang habis pulang kerja, yang kuliah, yang sekolah tuh sama aja bikin malah kayak tertekan gitu. Jadi lebih ke nyari suasana yang tenang, entah itu naik gunung, mau diving, or apapun itu, tapi yang nuansanya alam yang bisa bikin tenang. Jadi kalau untuk cara yang belum terlalu mungkin lebih ke pengen traveling ya, Iya, pengen coba traveling. biar karena kan skripsi juga nih ya, jadi pengen coba untuk sekali healing biar pas ngerjain juga lebih fresh, terus juga merasakan tekanan juga udah diminimalisir, baik banget. Baik kak, jadi sebenarnya kak kalau misalkan menurut saya cara kakak untuk mengatasi stres itu atau emosi nih mengenai skripsi itu juga sebenarnya juga apa ya, udah cukup efektif ya, karena kan kakak lebih apa ya, memilih untuk ngasih istirahat dulu ke diri kakak sendiri supaya kakak itu juga tidak menjadi kakak juga punya keinginan nih pengen ke alam gitu kan untuk mengenai stres. Nah kenapa kakak belum mencoba untuk pergi traveling ke kayak gunung atau misalkan kemana gitu? Lebih kayak nggak ada temennya sih, karena apa ya, rata-rata tuh orang-orang yang pergi traveling ke alam-alam itu kan pasti ada temennya. Saya tuh sebenarnya ada beberapa temen yang emang juga penyuka alam, tapi buat menentukan waktunya itu yang susah, karena kita kan juga terhalang sama jarak ya, rumahnya sama-sama jauh, jadi buat nentuin waktu yang tepat juga susah gitu, apalagi kan kita sama-sama sibuk, dia sibuk, saya juga sibuk, jadi buat nentuin waktu buat travel itu susah. Terus juga apalagi kan nggak segampang, maksudnya pergi tinggal pergi harus butuh persiapan yang banyak. Jadi kakak belum coba nih buat ke traveling ke yang gunung itu karena ada temennya Iya. karena jarak juga. Baik. Lalu kak, tadi kan kakak bilang kalau masalah tekanan juga karena manajemen waktu kayak bisa susah fokus lah ya untuk mengerjakan itu karena banyak hal. Nah kira-kira langkah seperti apa nih yang kakak ambil untuk ke depannya biar kakak merasa kayak oh saya bisa nih untuk membagi antara waktu skripsi saya, untuk kehidupan saya, untuk misalkan saya healing. Kira-kira caranya bagaimana? Lebih cari suasana baru dan juga mungkin lingkungan yang mendukung sih, karena kan kadang tuh kalau di rumah ngerjain tuh kan pasti ke distract sama ngebantuin orang tua ataupun ada hal-hal yang lain. Terus juga kalau di luar pun misalkan ngerjain di perpus di kampus ataupun perpus di manapun itu pasti terhalangnya sama waktu jam alias jam batas kunjungan ya. Terus juga kan eh, perjalanan kesananya, misalkan kalau dari kampus sih bolak-balik oke ya, kalau misalkan kayak pengen ke perpus yang mana-mana gitu kan kadang transportasinya agak susah, walaupun ada ya Transjakarta, tapi kan karena mungkin pulangnya bareng sama jam-jam orang pergi, dia bikin males sih. Baik, jadi memang membutuhkan lingkungan yang mendukung ya. Kira-kira lingkungan mendukung menurut kakaknya seperti apa? Lingkungan yang mendukung, yang nyaman, yang pasti yang pertama nyaman, terus yang kedua orang-orang di sekitar, ketika misalkan di suatu tempat yang ramai, orang-orang di sekitar itu mendukung, alias kita sama-sama mengerjakan kesibukan masing-masing, jadi nggak ke distract satu sama lain. Terus juga lebih ke kayak
bisa dipakai juga buat apa ya, melihat alam gitu. Jadi saya lebih milih tuh kalau misalkan suasananya bisa berlangsungan dengan alam, jadi kayak langsung melihat pemandangan keluar. Jadi kakak memang lebih milih untuk mencari lingkungan yang aman, nyaman, terus yang langsung ke alam aja. Langsung ke alam. Berarti kakak emang lumayan mencinta alam ya. Iya. Nah kira-kira kalau misalkan bila kakak memang mencoba deh untuk pergi atau traveling gitu, apakah kakak sekali mau mengerjakan skripsi juga atau memang benar-benar ini nanti dulu saya mau pergi dulu? Lebih kayak healing aja dulu sih, jadi skripsi saya ditinggalin aja dulu. Jadi lebih ke bidang dulu ya, Lebih jadi kerja ke- skripsinya nanti aja. Kan kalau untuk itu berarti kan nanti apa ya, kan akan terhambat ya untuk proses pengerjaan skripsinya. Apakah itu benar tidak menjadi tekanan yang baru buat kakak? Mungkin jadi tekanan yang baru iya, tapi ketika saya sudah memutuskan untuk healing dulu, berarti saya sudah tahu konsekuensinya. Jadi saya tuh lebih ke kayak lebih baik healing dulu aja, ngelepasin semua stres, ngelepasin semua emosi. Setelah itu baru ngerjain lagi. Jadi saya tuh kadang misalkan healing 3 hari, nah setelah 3 hari itu besok ya langsung ngerjain skripsi lagi gitu. Jadi memang sebenarnya kakak tuh udah punya rencana kalau misalnya mau healing, berarti setelah healing itu kakak akan berusaha untuk lebih gencar lagi ya untuk dengan skripsi. Berarti memang sudah dipikirkan matang-matang gitu kan. Dan berarti healingnya kakak ini, cara kakak untuk menekan stres ini juga tidak akan menghambat proses skripsi berarti ya Kak? Ya berarti kakak memang sudah memiliki target ya, dan juga caranya sudah baik. Baik, saya mendapat memahami apa yang saya sampaikan nih mengenai permasalahan kakak dan juga langkah-langkah yang kakak ambil. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya lagi Kak, kira-kira nih ada nggak langkah selain untuk berjalan gitu? Ada nggak langkah-langkah yang mau kakak ambil? Untuk sejauh ini sih kayaknya pergi ke alam aja sih, lebih healing ke alam. Buat rencana yang lainnya mungkin bisa dipikirin lagi. Berarti memang untuk saat ini jangan kalau pikirkan itu lebih ke emang pengen aja ke alam gitu kan untuk mengamankan tersebut. Lalu apabila memang kakak itu waktu nih untuk kemudian tapi misalkan ke alam atau ke daerah-daerah itu, apakah sudah dipastikan karena ada yang rasakan atau emosi yang rasakan itu dapat ditekan atau dikurangi lah? Dapat dikurangi karena apa ya, ketika berhadapan dengan langsung ke alam ataupun ketika melepas semua penat itu pasti kadar emosinya pasti langsung berkurang, kayak ngerasa ternyata istirahat sebentar tuh perlu, melihat dunia sekeliling tuh perlu, jadi nggak terpaku di laptop aja. Jadi sebenarnya saya secara begini itu kakak anak-anak yang ambil adalah memang untuk memberikan jeda pada memang beliau untuk istirahat, untuk mengeksplorasi banyak hal, karena memang untuk mengenai skripsi kan memang membutuhkan waktu yang lama ya kan, dan prosesnya juga berat sekali gitu. Jadi memang menurut saya emosi dan tekanan yang kakak alami itu, yang kakak rasakan itu memang harus kita kurangi dengan banyak cara gitu. Seperti tadi kakak bilang misalkan mau olahraga, terus juga untuk bermain handphone, distraksi, terus juga mungkin berkumpul ya bersama teman atau orang tua, bercerita ke orang tua, terus juga ingin mencoba melakukan kayak traveling lah ya ke pegunungan gitu. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan untuk menangani itu sebenarnya sudah tepat. Tinggal keberanian kakaknya aja nih untuk mencoba hal tersebut gitu. Kira-kira nih kalau misalkan kakak punya teman yang bisa diajak traveling, apakah kakak akan mengajak secara langsung? Paling sih nggak ngajak secara langsung, mungkin lebih ke kayak merencanakan kayak kita nyari waktu yang tepat, waktu yang sama-sama benar-benar kosong. Terus juga mungkin ketika sudah melakukan perencanaan, jadi persiapannya mungkin menjadi Jadi kakak sebenarnya juga sudah memiliki planning ya kalau misalkan mau ke alam itu harus bagaimana gitu kan, untuk biar memberikan istirahat kepada dirinya sendiri. Baik, jadi yang saya bisa simpulkan nih dari apa yang kakak sampaikan gitu kan, mengenai tekanan dan emosi yang tadi kakak rasakan dalam skripsi, berarti kakak punya planning yang sangat bagus ya untuk berbicara bersama teman, juga sudah direncanakan dan kakak sudah yakin lah ke diri sendiri kalau misalkan memang kakak memilih untuk traveling, berarti nanti setelah traveling itu kakak harus mengerjakan skripsi dengan baik gitu kan, karena memang biar lebih fresh, lebih merasa lebih tenang
harusnya juga bisa ya kan ya. Baik, sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kakak juga sudah mengetahui nih caranya yang tepat gimana untuk mengurangi sampah. Jadi kalau misalnya kakak memang memiliki waktu, memiliki teman yang bisa diajak bersama, kakak bisa meluangkan waktu untuk diri kakak sendiri, untuk beristirahat, untuk apa ya, supaya kakak merasa lebih tenang juga, emosi kakak juga lebih teredam dengan melakukan kegiatan seperti misalkan menghirup udara segar keluar ya kak ya, karena kan memang kalau skripsi itu mau nggak mau kita memang harus berada di suatu ruangan ya, karena perlu biar fokus juga gitu. Jadi sebenarnya cara kakak juga sudah sangat baik nih, bisa mengaplikasikan kehidupan itu nggak tepat. Jadi tinggal gimana kakak melakukannya sedikit aja gitu. Jadi teruskanlah hal-hal yang positif nih, kayak tadi olahraga, terus juga misalkan bercerita, terus juga dengan tadi kakak pengen traveling gitu. Jadi coba untuk melakukan hal tersebut ya kak, karena kan walaupun skripsi kan masih panjang nih perjalanannya, jadi memang membutuhkan kakak juga secara fisik, secara mental, dan juga secara fisik sih. Biasa kalau ada perhatikan. Oke, dapat dibahas. Baik, apakah ada yang ingin diceritakan lagi nih kak mengenai perusahaan kakak? Saya rasa udah cukup. Ya, cukup ya berarti ya. Nah, setelah melakukan konseling nih kak, apa sih perasaan yang kakak rasakan sekarang? Apakah sedikit lega atau merasa, oh iya ya cara traveling itu ternyata hal benar gitu. Lebih ke lega sih karena ada kayak teman bercerita, jadi lebih tepatnya sharing-sharing aja. Ya, jadi berasa lebih lega ya. Jadi saya juga senang nih kalau bisa membantu kakak untuk merasakan perbedaan tersebut gitu. Nah kira-kira kalau misalkan ada hal-hal yang belajar lagi, kakak kira-kira bakal kasih lagi nggak nih? Mungkin bakal kesini lagi sih ketika dirasa kayak udah burnout atau udah stresnya terlalu berlebihan, mungkin bakal konseling lagi. Berarti kakak masih sudah percaya ya sama sisi konseling ini. Nah kira-kira kalau misalkan di rating nih antara 1 sampai 10, kalau nilai keberhasilan konseling ini kepada diri kakak itu berapa? 8,5. 8,5, berarti memang sudah cukup membantu berarti ya. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih karena kakak juga sudah percaya cerita ke saya, dan saya berharap cara yang kakak lakukan nanti untuk mengatasi stres kakak, tekanan kakak, dan emosi kakak juga lebih baik lagi, jadi bisa berjalan dengan lebih baik, terus kakak juga semakin diberikan kelancaran lah untuk pengerjaan skripsinya ke depannya gitu. Yang terpenting adalah memberi jeda untuk istirahat dari kakak ya kak ya. Nah karena sesi konseling pada hari ini juga sudah selesai ya kak, jadi kalau misalkan memang kakak merasakan ada hal yang mengganjal atau misalkan kurang terselesaikan atau ada permasalahan lain nih, kakak boleh banget datang ke sini lagi, kakak boleh banget hubungi saya melalui sosial media ataupun nomor saya juga boleh. Jadi kita bisa jadwalin bareng-bareng untuk pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya kak. Terima kasih juga. Cerita di sini. Semoga permasalahan kakak atau apapun yang kakak rasakan nanti dapat dijelaskan dengan baik. Dan semoga memang apa yang saya sampaikan ini bisa membantu ya kak ya. Terima kasih. Oke, kalau itu untuk mengakhiri pertemuan ini, ini kita berdoa ya kak. Semoga memang setelah ini kita bisa berdoa melalui percaya masing-masing melalui rasa saya baik. Baik, kalau saya makan, berdua. Oke, boleh. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya kak, sekali lagi ya kak.